Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Rizky Akbar dengan NIM 312216. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas review dan presentasi untuk mata kuliah Metode Penelitian Bisnis yang diampu oleh Profesor Asisten Emlansyah Andi Bebo, SEE, MM. Adapun artikel yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin, dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PDAM Kabupaten Lumajang yang diteliti oleh Zainul Hidayat, MM, dan Muhammad Taufik, MH pada tahun 2012. Baik, untuk bab pertama itu ada pendahuluan, yaitu menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah. Untuk pertama itu latar belakang, yaitu kinerja optimal merupakan dambaan setiap organisasi. Namun kinerja karyawan PDAM Kabupaten Lumajang dinilai belum maksimal. Observasi menunjukkan kondisi lingkungannya kerja yang kurang mendukung, tingkat disiplin kerja yang fluktuatif, serta motivasi kerja yang rendah. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Apakah lingkungan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja secara simultan atau parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Selanjutnya itu ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu ada 3. Yang pertama itu, apakah lingkungan kerja, disiplin kerja, dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja? Yang kedua itu ada masing-masing variabel berpengaruhi secara parsial. Yang ketiga itu ada variabel mana yang paling dominan pengaruhnya. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Ada 3 juga, yaitu yang pertama menganalisis pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan PDAM Kabupaten Lumajang. Kedua itu mengidentifikasi pengaruh masing-masing secara parsial. Yang ketiga itu menentukan variabel yang paling dominan. Bab kedua itu tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Ada kajian teori. Yang pertama itu teorinya mengacu pada teori motivasi Maslow, teori iklim organisasi stres, dan teori disiplin Warner. Yang kedua itu ada definisi variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Tingkat pencapaian hasil kerja berdasarkan kuantitatif, kualitatif, dan ketepatan waktu. Menurut Hasbun tahun 2000. Definisi X1 itu ada lingkungan kerja, yaitu suasana fisik dan psikologis. Tempat kerja yang mencakup penerangan warna ruangan, udara, dan tata ruang menurut Mukherjee tahun 1995. Definisi X2 selanjutnya ada disiplin kerja, yaitu tingkat kepatuhan terhadap aturan perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis, menurut Moenier dalam Tolardi tahun 2002. Yang terakhir itu ada definisi X3, yaitu motivasi kerja, dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi semangat bekerja, menurut Maslow tahun 1993. Sini juga ada pengembangan hipotesis, yaitu lingkungan kerja, disiplin, dan motivasi berpengaruh simultan terhadap kinerja. Kedua, disiplin kerja adalah variabel paling dominan. Ketiganya mempengaruhi parsial. Selanjutnya ada model penelitian skematik. Lingkungan kerja X1, disiplin kerja X2, motivasi kerja X3 menurut kinerja karyawan. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Di bab 3 ini ada menjelaskan populasi, sampel, alat, dan analisis. Populasi ini seluruh karyawan terhadap Lumajang 60 orang. Sampelnya itu total sampling. Semua populasi dijadikan responden. Alat analisisnya yaitu rekonstruksi linear berganda menggunakan SPSS, uji validasi, dan reliabilitas diuji melalui koefisien korelasi dan nilai alpha Cronbach. Selanjutnya ini ada descriptive responden. Mayoritas karyawan berdasarkan pengamat
Peneliti mayoritas adalah pria usia produksi perkiraan 25-50 tahun. 50% ini untuk usia awal kerja 20-24 tahun. Banyak yang mengalami ketidakteraturan kehadiran dan rendahnya disiplin waktu, dan sebagian besar belum menunjukkan motivasi tinggi untuk pengembangan diri seperti studi lanjut atau peningkatan kreativitas. Sedangkan 27% ini untuk usia prapensiun yang berumur 50 tahun. Ada kemungkinan menurunnya motivasi kerja karena mendekati masa pensiun. Bisa juga terjadi keterbatasan fisik atau kelelahan kerja jangka panjang yang berpengaruh konsistensi. Selanjutnya ini ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini goodness of fit itu model rekreasi berganda persamaan regresi Y sama dengan min 1,435 ditambah 0,3330 X 1 ditambah 0,69 X 2 ditambah 0,156 X 3 tambah E. Goodness of office-nya ini koefisien determinasi R2 sama dengan 0,0885. Model mampu menjelaskan 88,5% variasi kinerja karyawan, sisanya 11,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya ini ada pembahasan yaitu hasil analisis. Ditemukan bahwa lingkungan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Ketiga variabel tersebut juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial, dengan disiplin kerja sebagai faktor yang paling dominan ditunjukkan oleh nilai koefisien beta tertinggi. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan disiplinan karyawan memberikan dampak besar terhadap perbaikan kinerja secara menyeluruh. Selain itu, nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,885 menunjukkan bahwa 88,5% variasi dalam kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Sementara 11,5% sisanya mempengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sangat baik dalam menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan kinerja karyawan. Bab 5 ini kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, baik secara simultan maupun parsial, dengan disiplin kerja menjadi faktor yang paling dominan. Oleh karena itu, disarankan agar manajemen PDAM Kabupaten Lumajang lebih memfokuskan perhatian pada peningkatan kedisiplinan melalui kebijakan internal yang konsisten, disertai dengan pencapaian lingkungan kerja yang nyaman dan program motivasi yang mendorong pengembangan diri karyawan. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.